Sekelompok anak muda yang berjumlah 5 orang asal Tegal ini merupakan anak muda yang karena ulahnya telah membuat sebuah desa yang terpencil yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba menjadi berhantu atau angker. Oh ya, ini bukan sebuah cerita yang saya karang-karang, tetapi ini merupakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Sudah banyak pemberitaan yang memberitakan tentang kisah menyeramkan ini. Menjadi angkernya desa tersebut, musabab sekelompok anak muda belia yang saya sempat singgung di awal telah melakukan tindakan penghilangan nyawa secara sadis terhadap seorang gadis muda yang juga merupakan satu teman gengnya. Yang membuatnya semakin miris adalah 2 di antara pelaku masih memiliki hubungan keluarga. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan korban? Dan sekejam itukah sehingga membuat arwah korban meneror desa terpencil tersebut? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, kita akan menilik sedikit tentang latar belakang sebuah kehidupan keluarga. Bapak Imam Maliki dan istri menempati sebuah rumah sederhana di Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah. Dari pernikahan yang mereka jalani, mereka diberkahi satu orang anak yang cantik, yang kemudian anak tersebut diberikan nama Nur Hikmah. Perjalanan bahtera rumah tangga yang dijalani oleh Pak Malik dan istri tampaknya tidak berjalan dengan mulus. Banyak permasalahan di antara keduanya yang tidak menemukan jalan keluarnya. Buntut dari perselisihan tersebut membuat hubungan mereka ada di ujung tanduk. Tiada kata selain pisah. Pisah adalah sebuah keputusan yang terbaik yang harus dijalani oleh mereka saat itu. Ya, kedua orang tua Nur Hikmah resmi bercerai ketika Nur Hikmah sedang berada di kelas 4 SD. Perceraian yang terjadi tersebut membuat Nur Hikmah tumbuh di lingkungan broken home, di mana hal tersebut membuat kasih sayang yang seharusnya didapatkan dari kedua orang tuanya tidak maksimal. Sejak perceraian kedua orang tuanya, Nur Hikmah memilih untuk tinggal bersama sang ayah. Di rumah di mana ia tinggal di Desa Cerih, Nur Hikmah juga tinggal bersama sang nenek. Si anak tunggal ini dikenal sebagai anak yang pendiam. Nur Hikmah hanya bicara seperlunya kepada siapapun yang ia temui, dan ia juga diketahui sebagai anak yang cukup berprestasi di sekolahnya. Dalam beberapa artikel yang saya kulik, tidak dijelaskan apa pekerjaan Pak Imam Maliki, si ayah Nur Hikmah. Tetapi yang jelas, musabab faktor ekonomi yang mendera keuangan Pak Imam Maliki saat itu. Maka dengan segala keterbatasan, Pak Imam hanya bisa menyekolahkan Nur Hikmah, hanya sampai jenjang SMP saja. Dan beruntungnya, Nur Hikmah selama mengenyam pendidikan SD hingga SMP, ia bersekolah berkat adanya beasiswa. Disebutkan bahwa Nur Hikmah mempunyai seorang kekasih. Pria asal Pemalang tersebut diketahui ia kenal dari sang ibu yang memperkenalkannya. Dikarenakan pria ini berniat serius untuk menikah dengan Nur Hikmah, maka sebagai step awal, ia kemudian bertunangan dengan Nur Hikmah. Syahdan, sebuah cincin ia lingkarkan ke jari manis sebelah kirinya. Tidak ada yang berbeda dengan Nur Hikmah. Semuanya sama. Ia tumbuh seperti gadis-gadis belia pada umumnya. Pergolakan hati jiwa muda Nur Hikmah kemudian membuatnya mengingkari janji pertunangannya. Ia mulai tidak peduli dan tidak suka jika ia diikat oleh sebuah status yang membebaninya. Nur Hikmah masih muda. Ia ingin bebas dan bebas. Tanpa diketahui oleh tunangannya, Nur Hikmah kemudian berselingkuh dengan seorang pria beristri yang bernama Abdul Malik, yang saat itu berusia 24 tahun. Ia tidak peduli dengan status laki orang yang diemban oleh Abdul Malik. Sebaliknya, Abdul Malik juga tidak peduli dengan cincin yang melingkar di jari manis Nur Hikmah. Pokoknya, tak ada yang bisa menghentikan mereka berdua. Kisah cinta yang dijalani oleh sepasang kekasih muda belia penuh gairah ini membawa keduanya kepada pergaulan yang tidak baik, pergaulan bebas. Jika teman-teman mendengar kata pergaulan bebas, sudah barang tentu teman-teman paham kan sejauh apa hubungan mereka yang mereka jalani. Disebutkan bahwa dalam circle pergaulan tersebut, Nur Hik disebutkan orang-orang dikarenakan bukan hanya satu saja, melainkan beberapa pria. Hubungan terlarang tersebut dilakukan secara diam-diam di belakang Abdul Malik. Namun belakangan hubungan terlarang tersebut sudah menjadi rahasia umum. Teman-teman Nur Hikmah tahu bagaimana ia dengan persoalan cintanya. Bahkan Abdul Malik pun sepertinya tahu bagaimana kelakuan kekasihnya itu di belakangnya. Namun kala itu ia hanya diam. Suatu pagi, 10 hari sebelum bulan puasa di tahun 2019, atau tepatnya tanggal 29 April. Kala itu,
ia dan bersama kelima teman-teman sefrekuensinya sepakat untuk bertamasya bersama. Kelima temannya masing-masing adalah Ella, Ani, Saiful Anwar, Muhammad Saproi, dan sang kekasih Abdul Malik. Ella dan Ani merupakan saudara Nur Hikmah. Dikatakan orang tua mereka masih bersaudara. Saat itu mereka berenam bermaksud untuk bertamasya ke objek wisata Prabalintang, sebuah objek wisata alam yang merupakan tempat untuk berhealing-healing ria. Setelah asik menghabiskan waktu bersama-sama, sore itu, kemudian mereka merapat ke sebuah sudut objek wisata. Di sana, mereka bersama-sama berpesta miras. Tidak ketinggalan juga Ella, Ani, dan Nur Hikmah. Ketiga gadis muda belia ini tidak mau ketinggalan pesta meriah di sore itu. Singkat cerita, dikarenakan persediaan miras telah habis dan ditambah kondisi objek wisata yang sebentar lagi akan tutup, mereka pun akhirnya sepakat untuk melanjutkan pesta tersebut di tempat lain. Namun sebelumnya, salah satu dari mereka berinisiatif untuk membeli miras yang telah habis tersebut. Setelah membeli beberapa botol, perjalanan pun kembali dilakukan dengan mengendarai 3 buah sepeda motor. Mereka berenam pun mencari kira-kira di mana tempat yang cocok dan aman untuk melanjutkan pesta tersebut. Perjalanan membawa mereka kemudian berhenti di sebuah rumah kosong, atau tempatnya sih sebuah gubuk. Rumah tersebut terletak di desa Cerih, tak jauh dari rumah orang tua Nur Hikmah. Di sana, mereka kembali untuk melanjutkan pesta meriah di malam tersebut. Di sela-sela pesta tersebut, dalam keadaan mabuk, mereka saling berbincang-bincang. Di tengah perbincangan melantur yang terjadi saat itu, efek miras ternyata membuat Abdul Malik birahi. Birahinya memuncah ketika ia melihat Nur Hikmah yang kala itu juga tengah dalam keadaan mabuk. Tanpa babi bu, kemudian Abdul Malik pun merebahkan tubuh Nur Hikmah sang pacar gelapnya. Dan singkat cerita, terjadilah acara puncak di malam tersebut. Dan yang membuat miris, kegiatan bercocok tanam tersebut dilakukan di depan keempat temannya. Nur Hikmah melayani permintaan Abdul Malik tersebut. Setelah selesai dengan acara puncaknya, kemudian mereka kembali berbincang-bincang santai. Di sela-sela perbincangan tersebut, Nur Hikmah pun berkata, mendengar hal tersebut membuat Saiful Anwar dan Saproi hanya bisa diam, kemudian naik pitam. Emosinya pun memuncak. Kata-kata Nur Hikmah membuatnya gelap mata. Syahdan dengan sekuat tenaga, ia pun mendorong tubuh Nur Hikmah hingga terjatuh ke tanah. Bukannya malah menolong sang kekasih yang tersungkur di tanah, malah Abdul Malik mencekik Nur Hikmah dengan sekuat tenaga. Nur Hikmah yang saat itu terus berontak membuat Abdul Malik payahan. Lalu Abdul kemudian meminta teman-temannya, Ella, Ani, Syaful, dan Saproi, untuk membantunya memegangi tangan, kaki, dan tubuh Nur Hikmah. 10 menit Abdul membekap jalur nafasnya. Cukuplah baginya untuk menghilangkan nyawa sang kekasih tersebut. Di malam itu, Nur Hikmah meninggal di tangan teman-temannya sendiri. Sungguh menyedihkan. Sadar bahwa temannya baru saja meninggal dunia, mereka pun sempat panik bagaimana cara menyingkirkan tubuhnya. Sebab mereka tidak mungkin menggotong-gotong tubuh Nur Hikmah dan membuangnya ke sungai. Atau tidak mungkin juga jika harus menggali lubang untuk membenamkan tubuhnya. Dikarenakan sedang dalam kondisi mabuk, mereka berlima tidak bisa berpikir secara serius. Lalu tanpa disengaja, mereka menemukan sebuah karung bekas yang terdapat di tumpukan-tumpukan kayu yang terdapat di rumah kosong tersebut. Isi karung tersebut mereka buang. Lalu tubuh Nur Hikmah mereka sama-sama masukkan ke dalam karung tersebut. Lalu karung yang berisi tubuh Nur Hikmah mereka letakkan di antara tumpukan-tumpukan kayu. Dan tanpa berdosa, mereka berlima pergi meninggalkan Nur Hikmah sendiri dalam karung tersebut. Dan kembali, pesta meriah di malam tersebut berenggut satu nyawa gadis belia yang tubuhnya terlipat meringkuk di dalam karung berbulan-bulan lamanya. Warga yang tinggal di desa Cerih, Jatinegara, Tegal, sempat heran dikarenakan tiba-tiba desa yang mereka tinggali mendadak diwarnai oleh beberapa penampakan mbak-mbak berbaju putih. Kira-kira 1 bulan setelah Abdul Malik dan kawan-kawan membungkus tubuh Nur Hikmah dengan karung di rumah kosong tersebut, barulah kejadian mistis itu menyelimuti kehidupan warga di desa Cerih. Pada awalnya warga yang melihat penampakan sosok mirip Mbak Kunti tersebut yang seringkali terbang dari pohon satu ke pohon yang lain itu tidak mengetahui bahwa penampakan tersebut adalah buntut dari penghilangan nyawa Nur Hikmah. Tanda kutip teror sosok wanita berbaju putih yang terkenal dengan suara tertawanya yang legendaris tersebut konon kerap penampakan dirinya kepada siapa saja yang berjalan melewati TKP. Bahkan arwah tersebut disebut juga bergentayangan mendatangi rumah orang tua
Dan tentu saja arwah tersebut mengganggu ketenangan hidup di mana para pelaku tinggal. Arwah yang menampakkan eksistensinya tersebut kerap memasang wajah marah dan seolah-olah ia memaksa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketidakpulangan Nur Hikmah ke rumah sempat membuat Pak Imam Maliki, sang ayah, bingung kemana perginya anak gadisnya tersebut. Awalnya ia berpikir bahwa sang anak pergi ke Jakarta untuk bekerja. Atas anggapan tersebut, Pak Imam Maliki tak kemudian melaporkan hilangnya sang anak kepada pihak polisian. Hingga pada bulan Agustus tahun 2019, atau kurang lebih 4 bulan setelah hilangnya Nur Hikmah, Pak Imam Maliki mendengar kabar bahwa telah ditemukan sosok tubuh manusia dalam karung yang dimana lokasi temuan tersebut tak jauh dari rumahnya. Dengan rasa penasaran, ia pun mencoba mencari informasi lebih lanjut terkait temuan tersebut. Dan benar saja, pipa-pipa putih yang tersisa dalam karung tersebut tak lain dan tak bukan adalah sisa-sisa tubuh Nur Hikmah, anaknya. Bagai tersambar petir di siang hari, saat itu ia hanya bisa menangis dan mengutuk keras tindakan keji ini. Tak lama Pak polisi yang sebelumnya telah menerima laporan tentang temuan tersebut mendatangi TKP, melakukan olah TKP, dan mengevakuasi temuan tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak butuh waktu lama, cukup 2 kali 24 jam, polisi berhasil meringkus dan membongkar para pelaku. Awalnya Pak polisi berdasarkan bukti-bukti berhasil meringkus Saproi, dan dari sinilah menyusul Ella, Ani, Syaful Anwar, dan Abdul Malik berhasil diringkus. Tak ada raut wajah penyesalan yang menggelayuti wajah-wajah mereka ketika dilangsungkannya rekonstruksi. Kelima pelaku tampak biasa-biasa saja menghadapi ancaman hukuman yang akan mereka hadapi. Tampak beberapa kali mereka saling bersapa dan tertawa, seolah-olah tidak ada masalah yang berat yang mereka hadapi. Ketukan palu persidangan Pengadilan Negeri Slawi di Tegal memvonis Ella dan Ani dengan hukuman 5 tahun penjara dan wajib mengikuti pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Anak selama 4 bulan. Vonis tersebut disesuaikan dikarenakan kedua pelaku wanita dalam kasus ini masih di bawah umur, jadi vonisnya agak ringan. Lalu bagaimana dengan vonis Abdul Malik, Syaful Anwar, dan Muhammad Saproi? Ya, tidak ditemukan artikel yang menjelaskan besaran hukum yang mereka jalani. Namun yang pasti, bukan hanya korban dan keluarga yang dirugikan atas meninggalnya Nur Hikmah. Namun para warga desa Cerih juga dirugikan sebab arwah yang bergentayangan masih terus tanda kutip mengganggu warga hingga beberapa bulan ke depan saat itu. Dan kisah ini pun berakhir.